dalam proses migrasi dari TV analog ke TV digital. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat. Beberapa keuntungan diantaranya adalah dari segi gambar dan suara lebih jernih, konten lebih beragam, dan konten dapat lebih interaktif. Migrasi siaran TV analog ke digital seharusnya membuka jalan bagi hadirnya keberagaman konten secara sesungguhnya. Selain itu, alih sistem siaran secara nasional ini juga diharapkan dapat membuka peluang bisnis bagi siapapun, termasuk usaha produksi konten di daerah atau lokal. Hal ini pun sudah disampaikan oleh ITU, International Telecommunication Union, bahwa penyiaran digital seharusnya menjadi bisnis yang menumbuhkan semua bidang usaha, termasuk produksi konten lokal. Pengelolaan sumber daya manusia penyiaran yang kreatif, terampil, dan profesional sangat dibutuhkan agar dapat menghadirkan konten yang berkualitas. Apalagi jika dikaitkan dengan undang-undang penyiaran yang menginginkan hadirnya tayangan yang mencerdaskan. Melalui gerakan maju siaran TV digital, diharapkan siaran TV dapat meningkatkan kapasitas literasi masyarakat. Nah, bagaimanakah sesungguhnya keragaman konten di era TV digital ini? Simak dialog interaktif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Maru TV. Senang sekali saya Intan Laila dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam Dialog Wanita. Pemirsa Maru TV, tentunya Anda bisa menyaksikan Maru TV Tulungagung bukan hanya di Karisidenan Kediri saja, tapi juga di luar Karisidenan Kediri. Seperti di wilayah Malang di channel 47, di wilayah Surabaya Raya seperti Probolinggo, Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya di channel 25, dan tentunya di wilayah Madiun di channel 34. Pemirsa Maru TV, pada kesempatan malam ini di Dialog Wanita kami mengambil tema yang sepertinya masih sama dengan beberapa tema pada Wanita sebelumnya, yaitu keragaman konten di era TV digital. Memang saat ini TV digital ini menjadi bahan perbincangan di dunia penyiaran tentunya. Dan pada kesempatan malam ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Eris Munandar selaku Ketua ATSDI. Selamat malam Pak Eris Munandar. Alhamdulillah baik Pak Eris, bagaimana kabarnya Pak Eris? Pun saat ini sedang pembukaan Olimpiade, tapi kita tetap semangat untuk memperbincangkan TV digital malam hari. Ya. Ya, hampir setiap minggu kita bertemu walaupun secara virtual Pak Eris ya. Betul, karena memang ini dalam upaya ikut serta untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang trennya masih terus naik. Mudah-mudahan segera landai dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal, begitu Mbak Intan. Tentunya juga nanti kita akan membahas, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya Pak Eris di sebelumnya bersama dengan Komisioner KPI kalau tidak salah, bersama dengan Pak Hartli dan juga Pak Afif. Pak Eris sepertinya juga ada kali itu ya? Iya betul, dan memang keberagaman konten ini tidak cukup hanya dibahas sekali karena memang ini yang paling penting di era televisi digital Mbak Intan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber dari 3 kota yang berbeda Mbak Intan. Baik. Saya akan sapa dulu dari Aceh nih, jauh-jauh, Mas Irsal Ambia, Komisioner KPI Pusat. Assalamualaikum Mas Irsal. Waalaikumsalam, selamat malam Kang Eris, Bang Tulus, dan juga Mas Irfan, serta seluruh pemirsa Madu TV di seluruh daerah Kediri. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Aceh tetap semangat karena masuk kepada tahapan 1 analog switch off 17 Agustus, Mas Irsal, terutama pada Aceh ya. Ya betul, makanya saya kesini nih mau sekalian mengawal prosesnya gitu. Wow, luar biasa. Baik, ke Surabaya ada Mas Irfan Wahyudi, Wakil Dekan 3 FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Assalamualaikum Mas Irfan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi
Apa kabar baik, Mas Heris? Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya, membincangkan mengenai keberagaman konten digital. Baik, terima kasih Mas Irfan atas waktunya, dan terakhir sahabat saya dari di ATSDI, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Pak Tulus Tapubolon dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Tulus, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Salam bertemu kembali Pak Irsal dari Aceh, Pak Irfan Wahyudi ya dari Surabaya. Jadi ini Surabaya ini selalu menjadi sebuah kota yang memberikan api yang membara. Kalau dulu dia dalam perjuangan dia memberi api perjuangan, maka sekarang ini Madu TV ini merupakan salah satu agen yang betul-betul bisa memberikan terobosan ya sebagai televisi lokal dalam mewujudkan analog switch off. Jadi pertemuan malam ini adalah pertemuan yang sangat strategis. Tentu nanti Pak Irsal akan membagi bagaimana di ujung timur Indonesia, kemudian nanti kita akan melihat bagaimana implementasi, karena Surabaya adalah kota dengan tahapan yang terakhir ya, untuk melakukan analog switch off. Jadi ini momentumnya sangat luar biasa ini Pak Ketum. Baik. Saya akan mendampingi Pak Ketum lah pada malam ini. Baik, malam hari ini kita akan berbincang mengenai keberagaman konten di era TV digital. Seperti kita ketahui, Mas Irfa, Mas Irsal dan Pak Tulus, bahwa spirit Undang-Undang Penyiaran itu mengamanatkan ada demokratisasi penyiaran. Salah satunya adalah diversity of content, keberagaman konten. Tapi menjelang pelaksanaan analog switch off ini, yang tahap pertama ini, Mas Irsal, saya ke Mas Irsal dulu. Saya lihat belum ada tanda-tanda keberagaman konten. Kita masih sibuk dengan urusan peralihan teknologi seperti ini. Apakah hal ini luput dari perhatian atau bagaimana, Mas Irsal? Ya baik, Kang Iris dan teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan proses migrasi digital, di mana ini kan sebenarnya tinggal hitungan beberapa minggu saja gitu kan. Untuk 25 hari lagi, Mas. 25 hari lagi untuk beberapa daerah yang akan mulai di fase pertama ini begitu. Nah, dari yang kita amati, meskipun memang koordinasi terus ya dilakukan, itu hampir setiap minggu koordinasi antara Kemenkominfo, kemudian juga KPI, lembaga penyiaran di daerah dan lain sebagainya. Tetapi tentu ini menjadi tantangan ya. Jadi tidak mudah sebenarnya di dalam waktu yang singkat ini untuk memulai atau melakukan migrasi dengan impian yang dulunya pernah disampaikan gitu ya, tentang konten lokal, keberagaman dan lain sebagainya. Karena memang sampai sekarang salah satu misalnya isu utama yang belum selesai juga adalah persoalan infrastruktur misalnya begitu kan. Ya. Nah, bagaimana set-top box yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, dengan murah dan lain sebagainya. Dan misalnya di Aceh saja kita belum melihat itu dilakukan secara maksimal gitu ya. Jadi set-top box pun kalau di pasar pun kita belum melihat ada barangnya, dan kemudian ada cuma mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan. Kemudian pemahaman masyarakat juga mungkin masih kurang. Nah, di waktu yang singkat ini saya rasa tantangan besar kita bersama untuk membantu mempercepat proses migrasi. Nah, termasuk di dalamnya soal keberagaman konten gitu ya. Karena sepertinya benar mungkin yang disampaikan Kang Eris gitu. Isu di awal ini kan lebih banyak ngomongin infrastruktur dulu gitu kan. Hal-hal yang bersifat teknis. Gitu. Soal konten belum banyak dibicarakan orang. Padahal seharusnya migrasi digital ini mendorong cita-cita dari Undang-Undang 32 tentang keberagaman konten. Nah, mungkin melalui forum-forum yang ATSDI itu juga cukup aktif ya, bisa mendorong terus semua pihak, khususnya penyelenggara gitu. Jadi kita di KPI pun selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa konten lokal ini bisa berjalan dengan baik di fase awal gitu ya.
Betul. Meskipun Harusnya di fase awal ya, jangan menunggu infrastruktur dulu selesai baru kita berbicara keberagaman konten, karena sekarang masyarakat pun juga masih banyak bertanya gitu, Mas Irsal. Ini katanya era TV digital, banyak channel, banyak ini, tapi kok itu juga gitu kan ya, Mas Irsal ya? Ya, jadi sebenarnya harapan masyarakat tentang digital itu adalah keberagaman konten. Betul. Dan konten-konten yang dibutuhkan oleh mereka, gitu kan, Betul. khususnya bagi masyarakat yang lokal. Karena Baik. semestinya mereka mendapat ruang dan porsi yang besar di dalam penyelenggaraan televisi digital di Ya. Indonesia. Baik, saya ke Mas Irfan. Mas Irfan, ini kan keberagaman konten ini bicara mengenai kepentingan publik ya. Nah, kepentingan publik ini yang harus dijaga. Tapi simpan dulu pertanyaan, Mas Irfan. Kita akan jawab pertanyaan setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap di Mado TV. Udah iklan saja ya.